Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Jangan sampai bosen ya. Mau yang mau kelas dari UPI, yang di kelas dari SIB, kita sudah hampir 3 bulan bersama-sama gitu ya. Tapi semoga nggak bosen buat ketemu Ibu, nggak bosen buat kita sharing terus kegiatannya ya. Kemudian, karena ini tadi yang Ibu sampaikan bahwa dari banyak banget universitas, silakan boleh kenalan, silakan ditulis tuh di chatnya, mau namanya siapa, jurusan apa, dari universitas mana, Instagramnya juga boleh, silakan kenalan ya. Silakan di public chatnya boleh saling kenalan. Gitu sambil Ibu presentasi, sambil kalian kenalan boleh banget. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih? Kita mau diskusi, mau cerita, mau cari tahu juga tentang beyond the classroom gitu. Gimana caranya mulai dari kelas kita bisa memunculkan keterampilan esensial kita atau soft skill kita untuk memulai karir impian yang kita cita-citakan gitu. Kemudian agak blank sebentar. Oke. Sebelumnya nih, sebelum kita tahu keterampilan esensialnya, hal pertama yang harus kita tahu adalah karir kita mau jadi apa sih? Cita-cita kalian ini mau jadi apa sih? Mau jadi guru kah? Mau jadi pekerja kah? Kerja di perusahaan atau bahkan punya perusahaan, jadi pengusaha gitu ya. Kalian tentukan dulu nih maunya jadi apa, biar keterampilannya nanti memang sesuai dengan apa yang dimau. Karena kadang walaupun kalian misalnya menjadi pekerja sama menjadi pengusaha, keterampilan yang dibutuhkan adalah adaptasi. Tapi adaptasi seperti apa sih yang dibutuhkan antara pengusaha sama pekerja? Itu kan kontennya berbeda ya. Jadi silahkan sebelum kalian nih harus tahu apa yang harus kalian tingkatkan, sebelumnya kalian harus tahu dulu maunya jadi apa ya gitu. Jadi karir impian kalian ini apa sih gitu. Kalian harus menentukan karir impian memang sebuah perjalanan yang seru sekaligus menantang. Ini bukan sekedar tentang memilih pekerjaan, tapi tentang menemukan jalan yang selaras dengan minat, bakat, dan nilai-nilai kamu. Jadi kira-kira kamu maunya apa? Minatnya apa? Kalau misalnya, aduh nggak mungkin deh kalau aku di perusahaan, nggak bisa terikat gitu ya. Aduh, kalau bahasanya sekarang soal gitu ya kalian mah ya. Nggak bisa Bu, nggak bisa terikat, pengennya yang fleksibel. Ya berarti nggak bisa dong di perusahaan. Kita di perusahaan yang sudah ini ya, yang sudah apa di corporate yang sudah berdiri lama misalnya gitu. Berarti baiknya di perusahaan apa? Di startup lah, yang dimana kalau di startup berarti teman-temannya adalah teman-teman yang umurnya memang nggak terlalu jauh. Kan pola pikir, pola kerja, kita punya pola yang sama gitu. Jadi tanpa memotong-motong generasi gitu ya, misalnya dari generasi baby boomers, generasi apa lagi X, milenial, baru ke Z gitu ya. Tanpa kita mengotak-ngotakan itu, tapi memang agak berbeda gitu. Bukan maksud kita untuk mengotak-ngotakan usia atau generasi ya, cuman karena perkembangan zaman yang berbeda, pengalaman yang kita lalui itu caranya berbeda, lingkungannya berbeda, itu membentuk diri kita menjadi orang yang punya kebiasaan yang berbeda gitu. Apalagi kalau misalnya kita ketemu di satu lingkungan yang sama di perusahaan lah misalnya. Perusahaan yang sudah berdiri lama, berdiri 100 tahun. Berarti kan otomatis generasinya udah banyak banget tuh di situ ya. Ada dari baby boomer sampai Gen Z misalnya, ada semuanya di situ. Sedangkan kita dibesarkan di lingkungan yang berbeda. Apakah misalnya Gen Z apa ya, Gen Z garis keras yang pengen dia fleksibel, bisa nggak sih menyesuaikan beradaptasi di perusahaan yang hierarkinya itu sangat kuat? Yang kalian misalnya nggak bisa nih kalian mengemukakan pendapat kalian dengan lantang gitu ya. Sedangkan di sana harus didiskusikan dulu, dibicarakan baik-baik dulu dengan siapa kita harus berdiskusinya gitu. Jadi ada tanpa kita ini ya, tanpa kita mengotak-ngotakan generasi atau mengotak-ngotakan usia, tapi karena kita tumbuh di lingkungan yang berbeda dan kebiasaan yang berbeda gitu ya, makanya kita punya sifat atau punya budaya kerja yang berbeda juga. Nah, kalau kita gabung di sebuah perusahaan yang sama, berarti siapa nih yang harus ngikutin? Itu jadi kuncinya. Siapa yang harus ngikutin? Kalau memang kita, misalnya tadi ya, Ibu bilang kalian Gen Z garis keras, nggak mau, Bu, pokoknya nggak mau hierarki-hierarkian itu tidak ada. Berarti nggak bisa dong kerja di perusahaan yang memang
Di situ kita tidak, kalau staff ya udah staff aja, tidak ada bersuara, misalnya mengemukakan pendapat itu hanya sebagai mengemukakan pendapat, misalnya udah berarti nggak cocok di perusahaan itu. Carilah perusahaan lain atau bangunlah perusahaan dengan orang-orang yang satu visi misi sama kalian, gitu. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang lebih baik jadi pengusaha atau pekerja, itu nggak ada. Toh di kalian pun ada kok misalnya ya, di usia-usia kalian yang memang cocoknya sama jadi pekerja Bu, nggak bisa kalau misalnya ngambil keputusan sendiri gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan tergantung, depend ke diri kita sendiri. Kita ini harus tahu dulu kita tuh tipenya yang apa ya. Makanya kita harus kenalin dulu nih diri kita ini gitu, baru kita tentukan kita mau jadi apa. Oke, sorry agak lama karena kayaknya Canva-nya agak berat. Nah, kalau gitu harus ngapain tadi ya? Waktu kita mau menentukan impan, nggak tahu nih Bu mau ngapain gitu ya. Nggak tahu nih cita-citanya apa. Jadi harus gimana dong kalau gitu? Nah, pertama kita harus mengenali dulu diri sendiri. Jadi kenali diri dulu. Dengan cara seperti apa? Coba kalian identifikasi minat dan bakatnya kalian apa. Misalnya apa yang kalian suka, apa yang kalian kuasai atau kalian bisa gitu ya. Apa yang bikin kalian bersemangat gitu. Kemudian gimana caranya? Kalau misalnya nggak tahu apa ya yang aku suka tuh nggak tahu gitu ya. Coba deh kalian eksplorasi di berbagai bidang. Misalnya apa? Ikut workshop, baca buku, atau tonton video tentang profesi yang menurut kalian menarik. Nah, kira-kira kan dibayangin ya, oh kayaknya aku cocok deh jadi dengan kemampuan yang aku punya gitu. Misalnya aku cocok deh jadi profesi ini gitu. Kemudian perhatikan aktivitas yang membuat kalian lupa waktu atau atau nah kalau kalian ya, kalau kalian misalnya melakukan aktivitas yang bikin kalian lupa waktu berarti kalian seneng. Di luar rebahan ya, di luar rebahan loh, ini mah aktivitas yang positif ya. Rebahan juga sebenarnya positif ya, karena kita daripada membuat keributan lebih baik rebahan gitu ya. Cuman coba deh, karena kita lagi mikirin masa depan nih, jadi pilihlah aktivitas yang memang bikin kalian lupa waktu dan kalian sadar, oh iya berarti itu adalah hal yang saya sukai gitu. Di situ biasanya kita tahu, oh berarti saya seneng ya. Kalau misalnya kalian ikut aktivitas tapi main handphone aja, berarti kan aktivitas yang kalian lakukan itu tidak lebih menarik daripada dunia mayanya kalian. Ya enggak? Tapi kalau kalian punya dunia nyata yang bikin kalian lupa sama dunia maya kalian, berarti kalian suka itu. Gitu. Coba di explore lagi, dicari tahu lagi. Sebenarnya aku ini suka apa sih? Yang aku kuasai ini apa sih? Gitu. Kemudian, ketahuilah nilai-nilai. Nilai-nilai apa yang harus kita tahu? Apa yang kalian cari dari sebuah pekerjaan nantinya? Apa yang penting bagi kalian dalam sebuah pekerjaan? Apakah kesejahteraan finansial atau dampak sosial misalnya ya, kreativitasnya, fleksibilitas dalam melaksanakan pekerjaannya, atau keseimbangan hidup. Jadi saya maunya kesejahteraan finansial Bu, jadi judul juga nggak apa-apa misalnya gitu ya, ya nggak boleh juga ya. Kita sejahtera sih sejahtera, tapi pasti waktunya kan singkat. Tapi berarti waktu kita sejahtera secara finansial kita, tapi finansial orang lain rugi karena kita gitu kan ya. Berarti kan kita tidak memikirkan dampak sosialnya. Berarti kita pilih nih, apa sih yang memang nilai-nilai yang kita anggap itu penting untuk menjadi pekerjaan kita. Kalau saya sukanya di keuangan misalnya ya, tapi yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Berarti carilah yayasan, ya. Atau saya senang belajar dan saya suka sharing sama orang lain, ya jadilah guru, jadilah dosen, jadilah tutor gitu ya. Jadi ketahuilah nilai-nilai yang memang kalian mau di situ. Kira-kira kalian maunya jadi apa sih gitu. Kemudian pahami kepribadian. Maksudnya kalian pahami kepada kepribadian kalian. Kalian introvert nggak atau extrovert? Apakah kalian suka bekerja sendiri atau dalam tim? Apakah kalian suka rutinitas atau tantangan misalnya? Kenalin diri sendiri. Kalau tapi kita nggak boleh judgement ya. Saya introvert Bu, jadi saya emang nggak mau kalau jadi guru misalnya. Tapi jangan mengotakkan diri kita untuk sesuatu hal yang belum kita uji secara real. Jadi kalian boleh bilang kalian introvert kalau kalian sudah melakukan uji dan kalian memang introvert, gitu ya. Bisa jadi nggak introvert, bisa jadi malas aja, gitu. Bisa jadi nggak ekstrovert gitu ya.
Cuman yang nggak ada kerjaan yang lain aja, kalian gaul gitu ya sama teman-teman. Coba dipahami tanpa judgement ke diri sendiri gitu. Dan jangan sampai hal itu jadi mengotakkan diri kalian gitu. Jangan sampai karena bilang kalian introvert, karena teh naon jadinya terus kerjanya mandiri misalnya. Padahal misalnya sama tim pun kalian bagus. Nah, non akademik soalnya cek kakak akademik mah tidak terpakai Gitu. Boleh di mute dulu, Irma, maafkan. Kayaknya lupa. Oke, makasih ya. Oke, kita lanjutkan ya nih tadi, kenali diri. Kita ini apa, sukanya apa, senangnya apa, pengen jadi apa, dan apa yang kita lakukan itu pengen berdampak seperti apa. Apakah cuma mikirin diri sendiri, ataukah mikir misalnya dampak apa yang kita kerjakan ke orang lain. Carilah memang profesi-profesi atau karya-karya impian yang memang relate sama yang kita mau itu. Gitu. Kemudian, kedua adalah eksplorasi pilihan karir. Caranya gimana? Riset dulu. Kalian udah kenal nih diri sendiri nih. Saya ekstrovert, saya suka belajar, misalnya saya senang belajar, saya mampu berbicara di depan publik. Nah, dengan list-list itu, kalian explore pilihan karirnya. Kira-kira karir apa ya yang saya bisa lakukan, yang bisa saya capai dengan kelebihan dan maunya tujuan saya ini. Gitu. Riset dulu. Coba misalnya kalau senang bicara di depan umum, kemudian kan ada pilihannya mau jadi guru, mau jadi dosen, mau jadi bukan dokter juga, psikolog kan masuk ya karena kan senang bicara dan senang mendengarkan gitu kan. Kalau orang yang senang bicara harusnya sih dia senang mendengarkan juga gitu. Nah, explore lah pilihan-pilihan karir itu dengan kriteria yang kita punya. Kemudian setelah itu adalah bayangkan masa depannya. Kalau kita memang mau berkarir, pilihlah karir-karir yang memang bisa mengembangkan karir kita, bisa mengembangkan jabatan kita gitu ya, kemauan kita di karir tersebut. Mohon maaf iklan dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi ya, explore pilihan karir kalian, riset dulu. Kira-kira apa ya dengan apa minat dan bakat, kepribadian yang kalian punya, kalian cocoknya jadi profesi apa gitu. Kemudian bayangkan masa depannya. Coba visualisasikan diri kalian dengan berbagai peran dan bayangkan gimana rasa menjalani karir tersebut. Bentar ya. Oke, mohon maaf. Tadi ya, udah kita pilih, bayangin deh, kita kira-kira saya cocoknya apa ya di karirnya, apakah misalnya jadi bidan aja deh, atau jadi dosen aja deh, gitu ya. Apa? Coba kalian bayangkan. Kalau kalian jadi guru berarti akan seperti apa? Kalau kalian jadi dosen akan seperti apa? Kalau kalian misalnya di dunia kesehatan akan seperti apa? Nah, kemudian diskusikan dengan profesional atau diskusikan sama orang yang memang ada di profesi itu. Apakah yang kalian bayangkan tentang profesi itu benar di realitanya atau enggak? Gitu ya. Jangan juga kan karena sekarang tuh dunia digital ini banget ya, semua bisa dieksplor gitu. Dan tidak semua benar dan memang tidak semua salah. Kayak misalnya ibu kan dosen nih. Orang-orang tuh taunya kan dosen sama guru kita sama-sama mengajar tapi kita punya tuntutan pekerjaan yang berbeda. Orang lain akan nyangkanya gini, nggak usah jauh-jauh ya misalnya teman ibu aja.
kan mahasiswa bentar lagi libur, berarti kan kamu libur, kayak gitu. Enggak loh, gitu. Enggak loh, kita tuh tuntutannya tidak hanya mengajar, kita ada tuntutannya sosialisasi ke masyarakat, pembelajaran ke masyarakat, belum penelitian, belum akreditasi, dan lain-lain gitu. Jadi kalian jangan hanya membayangkan, setelah apa yang kalian bayangkan itu kalian diskusikan dengan profesionalnya. Kalian diskusikan dengan yang memang punya profesi itu. Benar nggak sih yang saya bayangkan ini dengan yang sebenarnya terjadi gitu. Jangan-jangan salah lagi kan ya persepsinya. Udah cita-cita, misalnya ibu udah cita-cita ibu pengen jadi dosen, udah kelihatannya dosen tuh enak, ternyata 24 jam kerjanya ya, bales chat mahasiswa, belum bimbingan gitu, kita harus bagi waktunya memang benar-benar. Belum misalnya kayak sekarang, ngajar di kampus iya, ngajar MSIB iya, karena itu kan bagian dari penilaian ya. Kemudian belum penelitian, belum pengabdian gitu. Tapi sih sebenarnya bukan mengeluh ya dengan profesi ini. Karena ibu suka, jadi ibu jalani. Jadi kalau kalian pilihlah karir yang memang akan kalian suka dan tidak akan kalian keluhkan, walaupun itu sibuk, walaupun itu riuh gitu ya. Coba pertimbangan seperti itu. Kan walaupun memang tidak semua orang itu punya profesi sesuai dengan hobinya. Tidak semua orang itu tidak profesi sesuai dengan keinginannya. Nah, makanya listlah dari sekarang biar kalian dapat profesi sesuai dengan apa yang kalian mau gitu. Kemudian setelah eksplorasi pilihan karir ngapain lagi? Buat rencana dan ambil aksinya. Tadi tetapkan tujuan. Udah nih, ibu sudah ngelis kenali diri, udah ibu explore dan kayaknya mau jadi dosen deh, misal. Contohnya ya, mau jadi dosen. Saya mau jadi dosen. Gitu. Nah, buat rencana karir dan ambil aksinya. Berarti tetapkan tujuannya tadi ya. Mau jadi dosen, umur berapa, di mana, gitu ya, kalau bisa di mana, kemudian di jurusan apa, karena itu kan akan jelas. Waktu memang, misalnya ibu ya, ibu contohin ibu. S1 ibu adalah SPD, pendidikan. Pilihan kan, kan pendidikan akuntansi ya SPD. Bisa nggak ibu jadi lintas ke manajemen? Bisa. Bisa nggak ibu jadi lintas ke akuntansi? Bisa. Bisa nggak jadi lintas ke pendidikan aja? Ke MPD pendidikan gitu ya, magisternya kan udah menetapkannya jadi dosen. Jadi dosen itu berarti harus S2. S2-nya dipilah lagi kan. S2-nya mau yang mana nih? Mau S2 finance, S2 manajemen, S2 keuangan, S2 akuntansi, atau S2 pendidikan? Pendidikan lagi, pilihan. Ada jalannya. Nah, karena kita harus tetapkan tujuannya dulu. Harus jadi dosen, harus S2, kita mikir lagi, mau S2 apa nih? Karena itu kan akan menentukan di mana formasi kita nanti. Itu. Formasi kita nanti akan di mana. Kalau misalnya ibu S2-nya manajemen, berarti ibu nggak bisa ngajar di pendidikan akuntansi, nggak bisa ngajar di akuntansi, pasti ngajarnya di prodi manajemen. Kalau ibu ngambil ekonomi, berarti nanti ibu nggak akan ngajar di pendidikan akuntansi, nggak akan ngajar di akuntansi, nggak akan ngajar di manajemen, ngajarnya di mana? Di ekonomi gitu. Karena home base-nya kita akan sesuai dengan S2-nya kita, kalau dosen ya. Jadi itu pilihannya kalian gitu. Terus setelah itu kita harus terukur, smart, ingat nggak smart? Spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada batas waktunya. Mau jadi apa? Kapan, di mana mau tercapainya, proses yang dilaluinya mau apa, S2-nya mau di mana, harus selesai berapa lama. Kan S2 ya, S1-nya juga. S1 kita punya waktu 7 tahun. Apakah kita mau menjadi penyumbang selama 7 tahun di kampus gitu kan? Jangan ya. Usahakan 4 tahun. Bahkan kalau sekarang 3,5 tahun aja memungkinkan kalian untuk lulus 3,5 tahun. Gitu. Dan ada batas waktunya. Jadi waktu kalian misalnya ibu udah target, pokoknya ibu kalau sebelum umur 30 tahun ibu harus sudah jadi dosen misalnya. Waktu ternyata ibu 29 tahun belum lulus S2, berarti kan harus dievaluasi tuh. Berarti apa nih yang salah? Perencanaan yang saya lakukan berarti ada yang salah. Apa nih yang bikin hal ini menjadi salah gitu. Dan itu akan menjadi evaluasi untuk perbaikan menjalani tujuannya. Kemudian identifikasi langkah-langkah tadi ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang di luar target, berarti harus kita evaluasi. Apanya nih yang salah? Apakah cara kita yang kita ambil, atau kita terlalu perfeksionis misalnya ya, atau gimana?
gitu. Dan itu harus kalian identifikasi. Kalau ternyata udah jalan, udah lama, tapi ternyata kalian gak nyampe-nyampe nih, bisa jadi jalannya salah, bisa jadi kendaraannya salah, carilah alternatif yang lain. Gitu. Kemudian, mulai dari sekarang. Jadi ini ya, dari sekarang ngapain tadi? Kenali diri dulu dari sekarang. Identifikasi dulu. Waktu kita udah tahu ini, pilih eksplorasi pilihan karir. Waktu kita sudah menentukan karir nih, misalnya ada 3 pilihan gitu ya. Tapi jangan yang jauh-jauh banget pilihannya ya. Yang satu jadi tentara, yang satu jadi dokter, yang satu jadi pilot misalnya. Tapi bisa juga sih digabunginnya kalau itu ya gitu. Terus misalnya habis-habis saya punya ini, bikinlah rencananya. Nanti kan kalian analisis nih di 3 hal ini, kira-kira untuk kita mencapai 3 hal ini apa aja yang diperlukan, keterampilan apa aja yang dibutuhkan untuk bisa mencapai ini gitu. Dan kita mulai dari sekarang. Tetapkan tujuan dulu. Ternyata harus misalkan jadi pilot. Jadi kalau jadi pilot harus fasih berbahasa Inggris misalnya. Dan sekarang tuh nol banget bahasa Inggrisnya, TOEFL-nya cuma 300 misalnya gitu ya. Berarti dari sekarang lah, kan nggak bisa setahun 2 tahun ya belajar bahasa Inggris ya. Jadi tetap kan dari sekarang, misalnya ngambil course, ngambil les, atau kuliah lagi kelas karyawan kan bisa gitu. Dan kalian harus ingat juga kalau menentukan karir itu bukan bukan tujuan akhir, tapi proses. Jadi nggak bisa saya pengen jadi itu tanpa kita melalui prosesnya dulu untuk menjadi itu gitu. Jadi harus dipersiapkan dengan matang. Tapi harus fleksibel juga. Waktu ternyata apa yang kita usahakan, track yang kita rencanakan itu tidak sesuai jalannya, coba fleksibel, perbaiki misalnya gitu. Kemudian, nah tadi ya di karir kan kita bisa milih mau jadi pekerja atau mau jadi pengusaha. Karena akan kita kembali ke keterampilan esensialnya. Pekerja dan pengusaha, walaupun kita sama-sama misal contohnya, walaupun sama-sama harus meningkatkan keterampilan adaptasi, tapi adaptasi sebagai pekerja dan adaptasi sebagai pengusaha itu berbeda. Kalau pekerja berarti adaptasi di budaya yang hierarkinya tinggi. Tapi kalau sebagai pengusaha berarti adaptasi dengan perubahan lingkungan, perubahan bisnis gitu ya. Nah, itu walaupun keterampilannya sama, tapi penerapannya itu akan berbeda. Nah, kalian kira-kira setelah kalian tahu nih karir kalian apa, kalian sudah kenali diri kalian, kalian mau jadi apa sih? Mau jadi pekerja atau menjadi pengusaha? Nah, pilih yang mana. Kalau pekerja atau di corporate gitu ya, apa sih kelebihannya? Nah, kelebihannya sebagai pekerja itu kita nggak mikirin besok ngegaji karyawan pakai apa. Waktu misalnya nggak ada usaha gitu ya, usaha lagi mentok misalnya. Nah, harus kayak gimana ngegaji karyawan gitu, nggak gitu. Nah, kelebihannya pekerja atau yang kerja di korporat itu apa? Kita punya stabilitas dan struktur. Perusahaan mapan cenderung menawarkan stabilitas kerja, jenjang karir yang jelas, dan struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik. Tadi ada owner, ada direktur utama, direktur keuangan, manajer, SPV, asmen gitu ya, dan lain sebagainya. Kita punya struktur yang jelas kalau di corporate. Tapi tadi berarti hierarkinya itu mulailah. Kita nggak bisa kalau ada ide langsung ke direktur tuh nggak bisa. Ada hierarkinya dulu. Kita sebagai staff ya, laporlah ke SPV kita dulu. SPV lapor ke manajer. Manajer lapor ke direktur operasional misalnya. Direktur operasional baru lapor ke direktur utama gitu. Hierarkinya jelas. Nah, karena struktur tadi ya, secara struktur jelas hierarkinya, tapi secara nanti kalau kita mau ngide gitu ya, itu agak jauh nih prosesnya untuk ide kita itu menjadi sesuatu hal yang bisa dilaksanakan gitu. Kita harus menyadari hal itu. Jadi yang idealis perfeksionis nih siap-siap makan hati gitu kalau di situ. Walaupun tidak semuanya seperti itu ya, tapi kemungkinan besar di perusahaan yang sudah mapan kebanyakan seperti itu. Nah, kemudian proses dan prosedur. Perusahaan biasanya memiliki proses dan prosedur yang baku
untuk sebagian besar tugas tadi. Jadi kalau kalian udah disuruh kalian tupoksinya adalah A, B, C, D, E, F, G, ya udah berarti itu. Waktu hal lain kalian kerjakan bisa jadi tidak diakui, bisa jadi hanya didengarkan tanpa dilakukan gitu ya. Karena kan udah tahu tugasnya kamu cuma A sampai G aja. Yang H sampai Z itu ada pihak lain yang memikirkan, nggak usah dipikirin sama kamu gitu. Jadi kita harus memahami waktu keadaan memang seperti itu. Karena ada proses dan prosedur yang jelas. Karena tadi kan ada strukturnya ya. Nah, kemudian sumber daya. Perusahaan umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar, termasuk pelatihan, pengembangan, dan tunjangan. Tadi karena sudah stabil, apalagi di perusahaan yang sudah mapan, kalau kita pengen aman gitu ya, kita pengen ada di zona aman kita secara finansial dan secara karir, itu cukup dengan sebagai pekerja di perusahaan. Tapi perusahaan apa dulu ya, harus dicek juga perusahaannya. Nah, karena dia punya sumber daya yang besar, kita akan nanti diganti ini, bergantian untuk diberikan pelatihan, pengembangan, dan ada tunjangan juga gitu. Kemudian budaya kerja. Budaya kerja di perusahaan cenderung lebih formal dan hierarkis, tadi yang Ibu sampaikan. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita ngide gitu ya. Bisa-bisa walaupun gini ya, sesuatu hal yang kita anggap benar, itu kalau di garis hierarki itu tidak selalu benar gitu. Tidak selalu harus, misalnya kita oke idenya benar tapi nggak dilakuin sekarang ya, kita udah punya ide yang lain gitu. Contohnya seperti itu kalau di hierarkis. Tapi kalau misalnya nanti di startup, nanti ada Ibu jelaskan lagi di budaya kerja di startup ya. Jadi kita harus pahami dulu, apakah dengan keadaan yang seperti ini, keterampilan kita, diri kita ini sanggup nggak menjalaninya? Tanya lagi nih ke diri sendiri. Kalau kira-kira, aduh nggak bisa banget deh hierarkian kayak gitu nggak bisa. Soalnya aku idealis tingkat tinggi misalnya gitu. Ya jangan, pilihlah profesi yang lain. Kemudian kalau di startup, kalau di perusahaan gitu ya kan kita kalau kenalnya sekarang pengusaha itu rintisan atau startup ya. Nah kalau di startup tuh kayak gimana? Memang kalau di startup kita lebih dinamis dan fleksibel. Tadi yang Ibu sampaikan. Kalau di perusahaan yang sudah mapan, berarti itu udah berdiri kan perusahaan berpuluh tahun. Berbagai generasi lah di dalamnya. Kita tumbuh dengan lingkungan yang berbeda dan kebiasaan yang berbeda. Waktu kalian datang selengean gitu ya, istilahnya fleksibel, membawa yang orang zamannya sekarang fleksibel kok gitu ya. Ya nggak bisa, karena tadi kan hierarkinya ya, nggak bisa seperti itu. Nah, makanya kenapa banyak banget yang nggak, hampir lebih banyak lah, lebih banyak misalnya kalau nggak dia resign sendiri, ya memang diputus kontrak gitu, karena tidak cocok budaya kerjanya, cara kerja kitanya yang tidak cocok. Nah, kalau jadi pengusaha atau rintisan nih, berarti kan kita dengan teman-teman kita ya, kita kerja dengan teman-teman kita nih, rintisan atau startup ini. Makanya lebih dinamis dan fleksibel. Karena apa? Karena kita tumbuh di lingkungan yang sama. Kita berkembang dengan lingkungan yang sama. Visi misi pemikiran kita tidak akan terlalu jauh berbeda. Gitu ya. Karena startup atau rintisan cenderung memiliki lingkungan kerja yang dinamis, serba cepat dan fleksibel. Karena tadi ya, karena kita saling bekerja dengan teman yang seumur lah istilahnya. Satu visi misi gitu. Ada nggak sih Bu di generasi Ibu misalnya yang fleksibel juga ya ada gitu. Tapi kan ini kita sedang berbicara umumnya ya. Tapi ada nggak ya ada yang sama juga. Tapi sebagian besar itu kalau tergantung perusahaannya. Waktu misalnya dia misalnya Ibu nih, Ibu milenial ya. Ibu milenial misalnya. Ibu lebih seneng rintisan deh daripada di perusahaan. Ya udah berarti visi misi Ibu tuh cocok sama kalian gitu. Kemudian, pertumbuhan dan pembelajaran. Startup menawarkan peluang besar untuk belajar, berkembang, dan mengambil tanggung jawab lebih besar. Kenapa? Karena kan tadi ya, kalau di perusahaan ada strukturnya, memikirkan perkembangan perusahaan itu tidak perlu dilakukan oleh staff, dilakukan oleh divisi yang lain. Ada divisi yang lain lagi gitu ya untuk karena strukturnya sudah jelas di perusahaan. Tapi kalau startup kan kita mengembangkan perusahaan bersama-sama. Berarti kita nanti saling belajar dan saling tumbuh gitu. Jadi misalnya kita bikin startup bersepuluh orang. Nah, 10 orang ini punya posisi yang sama kan ya. Kita boleh mengemukakan pendapat, kita saling bertanggung jawab semuanya dan saling belajar dan saling tumbuh gitu. Kemudian inovasi dan kreativitas. Startup menghargai inovasi, kreativitas dan kemampuan untuk berpikir out of the box. Kenapa?
Karena kan startup tuh baru dibangun. Di dunia atau di lingkungan ini, kita kan harus menampilkan kreativitas dan inovasi. Biar apa? Biar produk kita itu laku. Biar produk kita ini nyampe di pasaran. Jadi keinginan pasar gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya berarti kita harus berkreativitas dan berinovasi gitu biar startupnya kita ini langgeng, biar usahanya kita ini bisa diterima di masyarakat gitu. Dan gimana caranya? Kan kalau yang udah biasa mah ya udah biasa. Udah ada di perusahaan-perusahaan, udah terjadi di lingkungan. Berarti kita harus menawarkan sesuatu hal yang baru. Berarti itu akan membangun pola pikir kita untuk bisa berinovasi, berkreativitas, dan berpikir out of the box gitu. Kemudian ada budaya kerja. Tadi nih agak beda ya. Kalau di perusahaan itu budaya kerjanya adalah hierarki gitu, berhierarki karena kita punya struktur yang jelas. Tapi kalau di startup gimana? Atau di perusahaan rintisan yang kita bangun sendiri sebagai pengusaha gimana? Nah, budaya kerja di startup itu cenderung lebih santai, informal, dan kolaboratif. Ya enggak? Bener kan gitu ya? Karena tadi kita bersama teman-teman yang satu visi misi, bersama teman-teman yang berkembang dengan lingkungan yang sama. Gitu. Makanya tidak akan terlalu jauh perbedaannya. Nah, tapi ya dari pekerja dan pengusaha sebenarnya dengan lingkungan anak-anak sekarang yang memang lebih ingin fleksibel, nggak cocok hierarkis ya gitu ya. Kalau menurut Ibu sih secara orang ekonomi tuh Ibu happy banget karena mereka berarti akan lebih memilih membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain daripada mencari pekerjaan dan berebut lowongan pekerjaan. Bagus dong ya, bisa membantu tingkat pengangguran nih berkurang gitu. Cuman memang harus dipikirkan matang-matang. Jangan kita pengen startup tapi baru dipikirin 1 semester sebelum lulus ya jangan. Dari sekarang nih udah tahu kan ilmunya gitu ya, udah tahu hal-hal yang harus dicarinya. Nah, silahkan rintislah dari sekarang. Coba-coba dari sekarang. Jangan trial errornya nanti. Trial errornya harusnya dari sekarang. Waktu kalian kan sekarang kalian masih ini nih, masih subsidi orang tua gitu ya, masih beasiswa orang tua tuh ya. Jadi kan kalian masih masih inilah, masih fleksibel waktu misalnya kalian menyisihkan uang jajan, kita coba bangun usaha. Tapi waktu kalian udah lulus kan kalian udah dituntut untuk tidak diberi distribusi lagi, udah nggak bisa disubsidi orang tua lagi kan ya. Nah, kalau kalian rintis dari sekarang, mudah-mudahan saat nanti kalian lulus memang benar sih startup kalian ini berkembang, jadi udah nggak disubsidi tuh sama orang tua gitu. Jadi jangan mulainya nanti setelah lulus, mulainya dari sekarang. Kan start yang berbeda nih ya. Startnya misalnya kita trial errornya 2 tahun. Kalau misalnya 2 tahunnya setelah lulus, ya berarti kita bisa suksesnya umur 27. Tapi kalau kita dari sekarang, berarti suksesnya kita di umur 24 gitu. Kemudian tadi kita kaitkan nih antara cita-cita impian kita, antara hal-hal yang harus kita miliki di pekerja dan pengusaha. Nah, di beyond the class-nya, mulai dari kelasnya kita harus ngapain? Harus punya apa aja sih gitu. Nah, basic utamanya adalah kita harus memiliki keterampilan digital. Keterampilan digital kan saat ini penting banget, bahkan mungkin ibu sama kalian aja jago nggak kalian. Skripsi ibu dulu belum musim tuh, yang ada di internet itu belum musim. Masih pergi ke perpus, foto-foto inskripsi untuk kemudian dibaca di rumah. Masih kayak gitu, itu padahal 2013. Berarti baru 11 tahun ya, 12 ya berarti ya. 12 tahun yang lalu tuh. 12 tahun yang lalu tuh masih kayak gitu. Bayangkan sekarang 12 tahun kemudian kalian bisa mengakses apapun, bahkan penelitian-penelitian dari luar negeri itu bisa kalian baca. Kalau dulu enggak. Kita benar-benar datang ke perpus, fotoin, baru kita baca, baru kita ketik deskripsi gitu kan. Kalau sekarang mah bebas ya, walaupun memang harus dijaga, harus diteliti gitu ya, nggak boleh di copy, harus menjadi inspirasi gitu, bukan kita hak sebagai karya kita. Nah, keterampilan digital ini apa contohnya nih yang harus kalian tingkatkan? Penguasaan teknologi informasi. Jangan kalah sama yang udah tua-tua nih. Ibu nunjuk yang tua-tua gitu ya. Gak boleh, justru kalian harus lebih hebat. Dan ibu yakin lebih hebat sih.
bisa ngulik gitu ya, di luar keterampilan kalian di bidang perkuliahan, IT-nya tuh Ibu yakini sangat jago. Kalian sangat jago untuk IT-nya, gitu. Nah, melek digital ini kan penting, karena itu jadi suatu keharusan untuk saat ini, menguasai berbagai perangkat lunak, aplikasi, atau platform digital yang relevan dengan bidang yang kalian minati. Kemudian, literasi data. Literasi data apa? Berarti kalian harus mampu karena informasi ini sangat berkembang pesat gitu ya. Jadi kita harus mampu untuk meliterasi data. Kita harus tahu misalnya kemampuan menganalisis, kemampuan membaca data, kemudian menginterpretasikannya atau mengartikannya. Jadi dari data yang ada ini apa sih maksudnya gitu. Itu akan jadi sangat penting untuk sekarang. Biar apa? Biar kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan memecahkan masalah yang ada. Kemudian pemrograman, walaupun kalian bukan orang IT, pemrograman itu kadang penting. Walaupun pemrograman sederhana ya, di Excel misalnya bikin coding, mohon maaf bukan coding, bikin cascading. Cascading itu kan Excel aja cukup. Buat orang keuangan nih, misalnya di sini ada mahasiswa-mahasiswa ibu tuh pakai Excel, tapi bisa menampilkan seperti program. Jadi waktu kita klik nih ya, klik di dashboard, bahkan di Excel tuh bisa bikin dashboard loh. Kita klik di dashboard, misalnya pengen data perusahaan apa, kita klik, data raw datanya ada di sheet-sheet di sheet-sheet setelahnya, itu tinggal kita klik bisa muncul loh semuanya. Gitu. Jadi pemrograman sederhana gitu ya. Padahal dari Excel kan seolah sederhana ya, nggak usah kita bikin aplikasi, itu kan nggak modal, gratis lah istilahnya. Tapi kan kita harus punya kemampuan untuk bikin. Nah itu harus dipelajari. Kalau kalian tahu nih, kalau teman-teman yang lainnya ada kalau di prodi ibu gitu ya, ada namanya Pak Arif tuh ya. Itu harus kalian ambil tuh ilmunya. Karena dia tuh kalau kita bilang di Excel berjalannya tuh. Excel berjalannya di FPEB itu beliau. Jadi mau apapun dashboard tuh nggak harus di aplikasi, di Excel aja bisa dia bikin. Gitu, keren. Nah itu awalnya dari literasi data dulu ya. Kalau nggak ada datanya ya nggak bisa juga dibikin pemrograman. Kemudian keamanan digital. Nah, kesadaran akan keamanan digital dan kemampuan untuk melindungi data pribadi dan informasi penting itu sangat krusial. Jadi jangan ngasal ngasihin KTP, jangan asal kan sekarang ada ya ada OTP, ada apa dan lain sebagainya itu harus kita melek gitu ya. Hal-hal itu adalah merupakan sesuatu hal yang penting. Jadi nggak boleh asal-asalan gitu. Kan awalnya juga itu pasti dari keterampilan digital ya. Kalau kita tahu hal itu bisa dimanfaatkan secara curang di dunia digital, berarti kita tahu bahwa itu tidak boleh disebarluaskan. Kemudian keterampilan interpersonal. Nah, keterampilan interpersonal berarti hubungan kita dengan orang lain. Apa nih yang harus kita tingkatkan? Komunikasi efektif dengan teman ya. Kemampuan berkomunikasi yang jelas, baik secara lisan ataupun tulisan. Karena itu juga menjadi sesuatu hal atau dasar yang penting yang kita butuhkan nanti di dunia kerja. Jadi kita mulai dulu nih di kelas, ngapain? Komunikasi efektif, ngobrol sama teman, diskusi sama teman gitu kan ya. Nah kan kalau sekarang di dunia perkuliahan sudah mulai nih, kita udah punya pakem-pakem khusus kalau kalian harus berbasis project, berbasis kerja sama tim gitu. Itu adalah untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan interpersonalnya kalian. Ada komunikasi efektif, ada kolaborasi, ada jaringan atau networking. Nah, kadang juga ya, kemarin nih Ibu ada mahasiswa dari jurusan lain katanya, "Ibu mau diskusi boleh dengan Ibu, saya dari jurusan yang lain." Oh, boleh gitu. Ternyata tugas kuliah dan gitu. Kalian juga kalau Ibu kadang juga ngasih tugas yang memang kalian harus bersosialisasi atau observasi ke lapangan. Itu akan membantu kalian untuk kemampuan komunikasi, kolaborasi juga karena sama teman-teman kan ya, membagi-bagi tugas, kemudian jaringan juga. Siapa tahu kalau misalnya kalian datang ke tempat observasi yang pas gitu, bisa ditawarin pekerjaan, bisa jadi dibantu misalnya freelance gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian keterampilan intrapersonal. Intrapersonal berarti ke dalam diri kita. Apa yang harus kita tingkatkan nih beyond the classroom nih? Berarti waktu ada tugas, belajarlah untuk selalu berpikir kritis. Walaupun sebenarnya dosen-dosen udah mulai soal-soal tuh
enggak cuman C1 gitu ya. Apa yang dimaksud dengan interpersonal misalnya. Apa yang dimaksud dengan berpikir kritis. Nah, udah jarang banget kan ya, nggak ada pertanyaan yang seperti itu kan sekarang. Pertanyaannya sekarang udah mulai ke pertanyaan analisis atau C4 biasanya kalau di pendidikan itu. Nah, berarti gimana? Itu fungsinya buat apa sih? Itu fungsinya adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian, waktu kalian dikasih project di perkuliahan nih, kalian dikasih project, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jangan ngasal-ngasalan ngerjainnya. Karena itu maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kemudian nih, dari berapa satu semester kalian ada berapa mata kuliah? 7 ya? 6 sampai 8 kayaknya. 6 sampai 6 sampai 7 ya kayaknya ya. 6 sampai 7 mata kuliah. Itu mengajarkan dan tugasnya banyak. Itu ngajarin kalian apa sih? Belum lagi organisasi gitu ya. Itu ngajarin kalian gimana caranya bisa memanajemen waktu. Udah mau mata kuliahnya 7, terus pembelajarannya misalnya observasi semua gitu ya, analisis semua, organisasi tetap harus jalan, ada proker gitu dan lain sebagainya, belum ada seminar dan lain-lain. Percayalah itu mengajarkan kalian untuk kalian bisa manajemen waktu. Kapan kalian harus belajar, kapan kalian harus organisasi, kapan kalian misalnya harus meningkatkan kemampuan diri. Itu belajar mengajarkan kalian untuk manajemen waktu. Bisa nggak Bu dilaksanain semuanya? Bisa. Bisa kok. Akademik masih bisa jalan? Bisa. Organisasi masih bisa jalan? Bisa. Kegiatan peningkatan keterampilan? Bisa. Masih ada cinta-cintaan juga masih bisa. Kan ya? Tuh, semuanya kalian bisa lakukan. Berarti tinggal memanajemen waktunya aja. Gak boleh deadline. Kalau mau nonton, kalau mau liburan ya nanti aja. Kalau udah beres UTS UAS, misalnya jangan sekarang. Jadi di manage waktunya. Di kotak-kotakan. Oke, 8 bulan ini saya harus belajar. Nanti foya-foyanya dia 4 bulan. Kan kalau kuliah tuh cuman 8 bulan loh kuliah tuh. 9 bulan lah ya sama sama kalau secara hitungan tuh 16 minggu. Nah, 16 pertemuan. 16 pertemuan itu hanya 8 bulan. Berarti 4 bulan lainnya harusnya kalian bisa maksimalkan untuk pekerjaan hal lain gitu. Jangan cuman rebahan gitu ya. Rebahan juga saya bermanfaat Bu, itu adalah mimpi saya gitu ya. Jangan atuh, kecuali kalau kalian rebahan, kalau kalian lomba tidur baru dapat door prize baru ikut. Nah, kalau enggak mah ya jangan. Carilah kegiatan lain yang memang bermanfaat. Nah, tadi ya kreativitas dan inovasi dan manajemen waktu. Satu lagi ada ketahanan mental gitu ya. Nah, di intrapersonal ini kita harus punya ketahanan mental yang cukup. Kalau kalian bisa baca-baca nih di media sosial tuh banyak banget mental health gitu itu jadi isu. Apa sih sebenarnya yang bikin kok kita tuh nggak tahan mental sih? Kok kita tuh gampang stres sih gitu ya? Nah, itu adalah perasaan kita karena kita tidak mampu menjalaninya gitu. Nggak apa-apa lo nangis sih sedih. Nggak apa-apa lo nangis gitu, tapi jangan berlarut-larut. Nggak apa-apa lo kecewa, tapi bukan berarti kalian jadi benci sesuatu hal yang bikin kalian kecewa itu. Misalnya, aduh matematika aku nilainya C gitu ya, terus kita jadi kecewa, malah jadinya sebel sama matematika. Ya jangan, harusnya kalian perbaiki gitu. Carilah hal-hal yang memang solutif, jangan malah memperburuk keadaan. Mata kuliah itu harus lulus semuanya. Jadi nggak boleh kalian benci salah satu mata kuliah itu nggak boleh gitu. Dan itu juga akan mengajarkan gimana kita ketahanan mental. Gimana kita cara mengembangkan ketahanan mental itu ya dengan apa? Beradaptasi. Dan jangan juga, Bu saya orangnya suka bikin rencana gitu ya. Jadi saya harus melaksanakan rencana itu. Tapi waktu situasi berubah, ya jangan jadi stres gitu. Jangan jadi stres. Dan jauhin juga pertemanan-pertemanan yang toksik. Kalau kira-kira kalian tidak cocok, ya udah nggak usah diterus bukan nggak usah diterusin pertemanan ya, berteman tuh dengan siapa aja, tapi bersahabat itu kan silahkan pilih-pilih. Jadi kalau misalnya ada lingkungan-lingkungan yang toksik ya janganlah dulu, kecuali kalian itu sudah bisa menanggulanginya. Nggak apa-apa lingkungan toksik asal kalian bisa tahan. Tapi kalau ternyata lingkungan toksik itu mempengaruhi stres, mempengaruhi kesehatan mental kalian, jangan gitu ya. Tapi kalau kalian di mindsetnya pokoknya saya mau belajar Bu, belajar bertahan di lingkungan yang toksik ya silahkan. Karena mungkin itu bisa jadi terjadi nanti. Gitu kan ya. Kita harus bertahan di situasi yang memang tidak memungkinkan misalnya gitu.
Nah, setelah ini sebenarnya ketahanan mental dan grow mindset. Grow mindset itu adalah kita harus berpola pikir berkembang. Jangan puas dengan hanya karena lagi. Jangan merasa puas dengan apa yang kita punya sekarang. Bersyukur itu harus, tapi terlalu menerima kita apa adanya. Padahal kita tahu bahwa kita punya kekurangan, itu nggak baik. Karena berarti kita nggak mau berusaha untuk lebih baik lagi kan ya? Gitu. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah keterampilan praktis, berarti keterampilan praktek gitu ya di lapangannya. Jadi kita nggak hanya beyond the class itu, nggak cuman kita hanya pinter teori, pinter di organisasi, tapi harusnya justru hal-hal yang kita lakukan di dalam kelas itu harusnya membantu kita waktu kita akan menerapkan prakteknya di lapangan. Seperti apa misalnya pengalaman kerja, freelance itu bukan masalah kalian nggak punya uang jajan gitu ya. Kalau kalian punya pemikiran lain, freelance itu adalah membuat kalian mengembangkan keterampilan yang siap yang nanti akan digunakan di dunia kerja gitu. Nggak cuma selalu soal uang nih ya, freelance itu. Kalau kalian memang perlu mengembangkan ketahanan mental, perlu mengembangkan kekuatan adaptasi ya freelance lah gitu. Karena kalian kan tahu, oh aku kurangnya ini nih dan itu harus diperbaiki. Ya lakukanlah, do it. Gitu. Lakukan apa yang memang harus kalian perbaiki. Kemudian keterampilan kewirausahaan. Coba dagang misalnya, mempromosikan diri gitu ya. Walaupun dulu ibu juga sama nih, ibu anti banget marketing. Karena apa dulu alasannya gini, aku mah nggak bisa nawarin ke orang gitu ya. Aku mah nggak bisa deh nagih-nagih ke orang tuh nggak bisa gitu. Padahal itu tuh sesuatu hal yang sebenarnya bisa kita lakukan, cuman kita nggak mau. Buktinya sekarang ibu jualan, nggak jualan barang ya, jualan jasa pelatihan, konsultan, kan itu bagian dari marketing sebenarnya. Oh ternyata bisa ya, dulu tuh saya bukan nggak bisa, saya tuh nggak mau aja melakukannya. Jadi membentengi diri untuk nggak mau yang ini nggak bisa. Malah kita yang bikin keterampilan kita tidak meningkat gitu. Karena mindset kita yang kita buat sendiri. Kemudian kemampuan bahasa asing. Nah, ini tidak kalah penting. Bukan tidak kalah penting, ini sangat penting untuk saat ini. Gitu. Biasanya orang yang dipilih adalah orang yang tidak hanya kemampuan bahasa asing ya, komunikasi efektifnya bagus. Cara dia menyampaikan di depan umum, menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami dengan orang lain walaupun bukan bidangnya gitu. Apalagi plus kemampuan bahasa asing, karena sekarang udah musimnya investasi, sudah musimnya kolaborasi antar negara. Jadi pasti kita itu punya ada kesempatan kita harus berbicara dengan orang asing. Contohnya nih Ibu ya, padahal ibu ada perusahaan tentang lingkungan. Nah, di lingkungan itu kan kita pikir ya udah lingkungan apa sih mungkin nggak akan ada hubungannya gitu ya sama orang lain. Tapi ada ternyata investor dari Cina tuh ya, investor dari Cina datang ke Indonesia mau bikin pabrik, tapi surat perjanjian kerjanya pengen bahasa Cina. Gak ada yang bisa bahasa Cina gitu ya di kantor. Waktu bahasa Inggris oke lah bahasa Inggris, tapi ternyata mereka nggak maunya pakai bahasa Cina gitu. Jadi akhirnya kita ambil translator gitu. Kan nggak mungkin dong ya bisnis disia-siakan ya gitu. Jadi sedikit-sedikit harusnya kalian pelajari. Apalah sekarang misalnya bahasa Inggris, Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepang. Dari sekarang lah di prepare gitu. Jangan terlalu santai. Nanti nyesel ya. Kemudian ayo dong ini yang mau kenalan silahkan nih di sini jangan malu-malu. Dari namanya dari siapa? Coba dari Ardila, dari Ariel, dari Aulia, Aurelia, Bima, Bunga tuh. Dari mana kalian? Boleh nih di sini di chat, di public chatnya namanya siapa, kuliahnya di mana, terus sosmednya juga boleh gitu. Kan networking ya harus saling kenalan. Tuh Suhel udah ini nih, ini ketuanya SIB nih. Dia udah memperkenalkan diri, coba yang lain biar kita saling kenalan gitu. Apalagi di wilayah-wilayah ada teman-teman kan yang SIB nih di luar Jawa Barat loh. Jadi penting banget untuk kalian kenal. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Tadi kan kita udah beyond the class, beyond the classroom. Ada memang hal-hal yang perlu kita tingkatkan mulai dari kelas. Tadi udah disampaikan. Terus jadi kita harus ngapain sih? Soft skill apa sih yang dibutuhkan? Tadi kita kembali lagi ke karirnya.
Kalian mau jadi pekerja atau mau jadi pengusaha? Kalau jadi pekerja, soft skill apa yang dibutuhkan atau keterampilan esensial apa yang kalian butuhkan? Kalau jadi pengusaha, apa yang dibutuhkan juga? Nah, kita coba cek ya. Soft skill yang dibutuhkan untuk pekerja. Apa contohnya? Pertama adalah kemampuan beradaptasi dengan budaya perusahaan. Nah, Ibu highlight ya, budaya perusahaan. Kenapa sih Ibu highlight budaya perusahaan? Karena budaya kita beda banget gitu. Pasti kalian kaget, yang di perusahaan kaget gitu ya dengan cara kerja, dengan budaya kalian. Kalian kaget dengan, aduh kok perusahaan gini ya cara kerjanya gitu. Jadi makanya kemampuan beradaptasinya bukan cuman untuk mengembangkan bisnis, bukan cuman beradaptasinya bukan cuman dengan pekerjaan yang harus kalian kerjakan, tapi yang lebih penting adalah dengan budaya perusahaannya, gimana kalian harus bekerja, dengan siapa kalian kalau ada apa-apa harus lapornya ke siapa gitu. Malah itu yang lebih penting, beradaptasi dengan budaya perusahaan. Nah, kemudian keahlian khusus. Nah, kenapa sih di pekerjaan kalau kita mau jadi pekerja itu kita harus punya kemampuan khusus? Bayangkan yang lulus S1 itu ribuan orang. Sedangkan lowongan pekerjaan untuk bidang yang sama itu lebih sedikit. Bahkan mungkin cuma 10%-nya. Contohnya, lulusan IT itu ada 5.000 misalnya ya. Pasti lebih sih ya. Kita anggaplah 5.000. 5.000 per tahun. Lowongan pekerjaannya apakah 5.000? Tidak gitu. Jadi yang selalu yang kadang Ibu sampaikan adalah gini, kita kadang waktu kita belum bekerja, ini sebagai ini juga ya, sebagai pembelaan diri. Kadang waktu kita belum bekerja, bukan karena kita tidak berkompeten, tapi karena memang lowongan pekerjaannya sedikit. Makanya kenapa kewirausahaan itu, rintisan itu, inkubator itu penting. Bayangkan lagi, lulusan SPD itu banyak banget. Tapi hanya berapa lowongan per tahunnya nih? Belum lagi kita nggak mau misalnya orang Bandung mah nggak mau di luar Jawa misalnya. Terus yang orang luar Jawa ada saya mah pengennya di Jawa gitu. Ya kan? Jadi numpuklah banyak semuanya di sini. Makanya untuk membedakan diri kita dengan orang lain kita harus punya kemampuan yang khusus. Punya apa nih? Saya mau berorganisasi. Kenapa sih berorganisasi itu penting? Berarti memunculkan bahwa kita bisa bekerja sama dalam tim, bisa beradaptasi, bisa memanajemen waktu gitu kan ya. Kemudian habis organisasi apa? Punya sertifikasi. Kalau sekarang, kalau di Universitas Ibu itu sudah dipersyaratkan untuk yang lulus S1 itu sudah punya kompetensi, punya sertifikat kompetensi. Tapi ada tapinya lagi nih, karena itu menjadi sesuatu hal yang disyaratkan, berarti berapa ribu orang setiap tahun yang punya sertifikat, sedangkan tetap aja lowongan kerjanya sedikit. Oke, cari lagi nih ya. Organisasi udah checklist, kemudian sertifikasi udah checklist. Apalagi nih yang kira-kira dibutuhkan perusahaan tapi orang-orang nggak punya? Kemampuan bahasa asing misalnya. Oke, itu udah kemampuan bahasa asing. Ternyata dari kemampuan bahasa asing cuma ngurangin 50%. Kita masih punya saingan 50%. Siapa apalagi nih kemampuan apalagi nih yang kita punya gitu. Yang harus kita kembangkan biar kita terpilih. Soft skill misalnya gitu ya. Walaupun tadi soft skill itu dari kemampuan bahasa asing, di kemampuan organisasi itu juga soft skill. Tapi kita naikin lagi nih soft skill apa? Berbicara di depan umum misalnya. Kan nggak semua orang nggak deg-degan ya, nggak semua orang waktu kita tunjuk coba siapa yang mau pada mau, kan nggak semua orang. Nah, cobalah kita menjadi orang itu karena kelihatan dari cara kita bicara gitu. Udah cobalah dan itu harus bisa karena dilatih gitu ya. Jadi keahlian khusus itu penting sampai kita the one and only gitu ya. Udah yang lain gugur berarti biar kita jadi the one and only itu gimana caranya. Kemudian profesionalisme. Nah, kita harus punya sikap profesional. Sikap profesional tuh kayak gimana sih? Kalau kalau sekarang work life balance, ya enggak? Yang digaung-gaungkan adalah work life balance. Tapi work life balance itu bukan berarti kalau weekend nggak bisa diganggu pekerjaan, padahal Seninnya harus rapat, gitu kan ya? Nah, berarti kalau kalian sangat menganut work life balance itu, yang dimana misalnya weekend itu nggak boleh ada kerjaan, ya udah berani nggak waktu kalian
Berani nggak waktu pekerjaan tidak menyentuh handphone kalian sedikit pun? Nggak bales chat doang, gitu ya. Ayang baru bangun, misalnya, "Oh, kamu baru bangun, berarti kita udah di kantor. Mau nggak? Bisa nggak kalian berjanji untuk disiplin kalau kita memang mau menerapkan work-life balance itu secara benar? Oke, Senin sampai Jumat nggak boleh ada urusan pribadi di kantor. Nggak boleh balas WhatsApp, nggak boleh ngirim Gojek, misalnya ya istilahnya. Nggak boleh sampai sambil dengerin YouTube, gitu. Sambil nonton, yang satu drakor, yang satu ngetik, gitu. Berarti nggak boleh. Jadi jangan work life balance-nya dianut sedikit-sedikit gitu. Kalau memang kita mau work life balance garis keras di mana hari Sabtu dan Minggu nggak mau diganggu, berarti harusnya deadline Senin sampai Selasa itu kita bisa bereskan karena kita tidak terganggu urusan pribadi. Gitu. Be a professional kan ya. Gitu. Nah, kemudian habis itu kita harus punya etos kerja yang kuat. Kalau misalnya disuruh ya nggak leye-leye, kan gitu ya, namanya juga pekerja, terus fresh graduate, baru staff, otomatis kalau disuruh apa-apa, diminta apa-apa kan harus bisa ya, nanti kan pasti alasannya gini, ya kan harus bisa, namanya juga lagi belajar, gitu. Harus mau, kan namanya juga lagi belajar gitu ya, harus diikutin berarti, karena kita harus punya etos kerja yang kuat. Kemudian, kemampuan untuk bekerja di dalam tim. Tadi kan kita staff ya, jadi harus bisa bekerja sama dalam tim. Walaupun misalnya nanti kan yang punya idenya, yang punya pekerjaan intinya adalah pasti manajer kita. Nah, kita yang merumuskannya di bawah sebagai staff. Gitu. Komunikasi formal. Nah, kemampuan berkomunikasi secara formal tadi di pekerja karena budaya kerjanya apa? Hierarki ya. Jadi gimana sih caranya menyampaikan pendapat secara baik, secara formal, yang sopan, yang disiplin gitu. Kemudian profesional juga baik lisan ataupun tulisan. Waktu kita email ke atasan nggak bisa, Pak, ini berkas undangan, kirimin via WhatsApp gitu. Nggak bisa, pasti harus melalui email. Gitu. Kalau hierarki itu pasti seperti itu. Walaupun nanti dia sama bosnya coba kirimin di WhatsApp, tapi secara formalnya kita sudah kirim via email. Dan nggak boleh juga lah pakai nama email yang ucul-ucul gitu, nggak boleh. Harus nama email yang jelas. Gitu. Nanti soalnya pasti gini ya, bukan pasti sih ya, kebanyakan gitu ya, kebanyakan. Pas saya udah email ke Bapak soal ini misalnya buat bahan presentasi, yang mana emailnya saya nggak tahu gitu. Yang ini Pak, tapi ternyata email kita alay gitu ya. Nanti pasti bilangnya, oh nggak saya buka soalnya nama emailnya gitu sih nggak jelas gitu. Itulah dunia keras, jadi kita harus berusaha untuk siap makan hati. Gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi kan makan hati juga memang untuk kebaikan kita, atau setelah itu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Itu kalau kita bilang makan hati kalau memang tidak sejalan dengan maunya kita ya, gitu, dengan maunya ibu gitu misalnya. Tapi lama-lama kalau memang kita sudah mendeklarkan diri untuk jadi pekerja, ya mau nggak mau itu pasti akan dihadapi. Dan ada nggak yang harus dihadapi di startup atau di pengusaha? Ya ada juga. Kan semua juga pertimbangannya ada baik buruknya. Tergantung mana yang mau kita pilih. Tergantung mana yang bisa kita pahami gitu. Nah, tadi di pekerja. Nah, gimana caranya biar kita menampilkan keterampilan atau soft skill untuk mempersiapkan diri kita sebagai pekerja. Jadi masa perkuliahan adalah waktu yang tepat untuk mengasah soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja, terutama di perusahaan. Berikut beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Pertama, aktif di organisasi kampus. Tadi kan ya ingat, kalau di perusahaan kita harus apa? Perusahaan itu kan stabil dan terstruktur, ada proses dan prosedur yang harus kita pahami, ada sumber daya, ada budaya kerja. Nah, biar kita bisa memahami 4 hal itu, gimana caranya kita harus kembangkan soft skill kita. Dengan cara apa? Pertama, harus aktif di organisasi kampus. Bergabung dengan UKM atau HMJ kampus. Ambil peran kepemimpinan dan ikuti kegiatan organisasi. Ikuti program dan kegiatan kampus. Selain itu ngapain lagi? Ikuti program dan kegiatan kampus. Workshop dan seminar, ada program magang untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan pemecahan masalah kita. Kolaborasi juga, kerja sama tim juga ya. Kemudian ikuti kompetisi. Gitu, karena itu akan menjadi nilai plus juga kita nanti di dunia kerja.
Berarti kan kita punya etos tinggi ya, kan nggak mungkin dong kita ikut kompetisi tapi kita nggak pernah belajar. Berarti kan contohnya apa? Di praktek di dunia kerjanya apa? Berarti kita mau bekerja keras gitu, kita etos tinggi. Kemudian asah keterampilan komunikasi. Gimana caranya presentasi di kelas gitu ya, diskusi dengan kelompok, kemudian tugas tulisan. Gimana kita harus bisa mempresentasikan, menyampaikan apa yang biasanya kita sampaikan presentasi, itu bisa ditulis secara akademik gitu. Itu harus dilatih. Kemudian bangun jaringan profesional. Ikuti kuliah tamu, karena itu jadi kenal sama tamunya ya. Kuliah tamu kan biasanya profesor, ada jang profesor, ada guest lecture. Itu kan kalau kalian misalnya berprofesi, kan guest lecture tidak selalu dosen juga ya. Kadang profesor tapi misalnya dia researcher. Udah kita cita-cita kita jadi researcher, ya kenalan lah gitu. Suatu saat kalau kita butuh kan kita bisa sharing sama mereka. Kemudian career center, kita bisa sharing di career center. Kemudian di LinkedIn. Nah, kalau LinkedIn itu kayak apa ya, sosmednya profesional lah. Jadi kalau kalian mau memulai karir, kalian mau ketemu orang-orang yang memang di bidangnya kalian sesuai dengan bidang-bidang tertentu, bikinlah LinkedIn dari sekarang. Kemudian kembangkan sikap profesional. Gimana cara kembangkan sikap profesional? Harus tepat waktu. Belajar untuk tepat waktu. Karena kalau pekerjaan nggak tepat waktu, berarti berdampak ke apa? Ke pendapatan perusahaan. Kalau perusahaan kurang pendapatannya apa? Berarti perputaran produksinya akan terhambat. Gitu ya. Kemudian tanggung jawab. Belajar bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Dan etika kerja. Berarti kalau di perusahaan kan harus tadi hierarki, jadi etikanya harus seperti apa. Nah, kalau di kampus berarti seperti apa? Ya kita cobalah kalau kita sama dosen yang senior gimana, sama pejabat-pejabatnya, sama pimpinannya gitu ya. Bisa disesuaikan. Dengan melakukan hal-hal di atas, kamu akan lebih siap menghadapi dunia kerja dan beradaptasi dengan budaya perusahaan. Ingatlah bahwa soft skill sama pentingnya dengan hard skill dalam mencapai kesuksesan karir. Tapi bukan berarti juga ada kata Bu Harpa soft skill yang penting, terus nggak pernah belajar yang nggak lulus atuh ya. IPK di bawah 3 kan nggak lulus gitu. Jadi tetap aja soft skill itu harus didampingi dengan hard skill-nya. Dan kalau hard skill bisa nggak sih Bu didorong sama soft skill? Bisa. Berarti waktu ada sesuatu hal yang nggak kita pahami, kita bisa nanya ke kakak kelas, ke teman. Kan itu harus punya kemampuan dan keberanian ya. Atau sama dosennya langsung misalnya. Itu kan harus punya kemampuan tuh, harus punya keberanian untuk nanya. Itu kan adanya di soft skill. Nah, kemudian soft skill yang dibutuhkan untuk pengusaha. Kalau pengusaha apa yang dibutuhkannya? Karena di dunia pengusaha itu dinamis dan fleksibel tadi. Karena apa? Karena kita ada di teman-teman yang sama gitu ya. Tapi dinamis dan fleksibel juga karena kita langsung berhadapan dengan perubahan situasi pasar. Situasi keinginan masyarakat gitu kalau kita jualan teh mah ya. Jadi makanya dinamis dan fleksibel. Waktu ada perubahan kita pengusaha ya kita harus ikutin kemauan pasarnya nih gitu. Sekarang misalnya tadinya yang lagi hits boneka Barbie, tapi ternyata sekarang lagi hitsnya Labubu, semua orang ya. Tuh boneka pengusaha-pengusaha boneka bikinnya Labubu semua. Yang harusnya giginya ada 9, ada yang 10, ada yang 11 sekarang mah ya gitu. Nah, kemudian ada pertumbuhan dan pembelajaran. Startup menawarkan peluang besar untuk belajar, berkembang, dan mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Inovasi dan kreativitas, serta budaya kerja. Tadi ya udah juga disampaikan di awal. Nah, kemampuan startup nih untuk menjadi startup, untuk menjadi pengusaha, apa sih yang kita butuhkan? Pertama adalah, jadi karena startup dikenal dengan lingkungan yang dinamis dan serba cepat, perubahan pasar ya maksudnya. Untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan tersebut, berikut beberapa hal yang bisa kamu lakukan selama kuliah untuk meningkatkan soft skill yang dibutuhkan. Pertama apa? Kembangkanlah kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. Tadi ya, karena lingkungannya dinamis, serba cepat, cepat berubah. Nggak bisa dong kalau kita gampang stres. Tiba-tiba kita udah bikin 1000 piece nih Barbie, ternyata berubah jadi Labubu gitu ya. Kalau kita tidak bisa berpikir jernih gitu, nanti kita malah stres, kita jadi panik. Kalau panik berarti kita nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa mencari solusi, nggak bisa memecahkan masalah, gitu kan ya. Nah, kita harus gimana nih caranya biar kita bisa mengembangkan kemampuan adaptasi kita dan fleksibilitas kita kalau di perkuliahan.
kalian bisa ambil mata kuliah di luar jurusan. Kan boleh ya di semester berapa ya Ibu lupa, di semester 6 gitu. Semester 6 tuh boleh kalian ngambil di yang lain. Soalnya Ibu pernah di mata kuliah manajemen investasi dan portofolio mahasiswanya dari FPOK dan FPSD. Karena mau belajar investasi Bu, katanya kan boleh diambil. Oh, oke, baik gitu. Dan itu boleh. Nah, biasanya ada di program-program kampus ya, coba di kalian cek. Kemudian ikuti organisasi dengan berbagai jenis kegiatan gitu. Cobalah cari kalau kalian jurusan IT, coba cari deh organisasi selain yang memang ngulik coding gitu ya. Coba cari organisasi misalnya apa pecinta alam gitu ya, atau olahraga misalnya gitu. Kemudian oh Ibu jelasin dulu ya. Kenapa sih kita harus keluar dari zona di bidangnya kita? Karena kita harus belajar untuk bisa ngobrol dengan orang lain yang tidak satu kebiasaan. Kan beda dong kalau kalian misalnya ngobrol sama teman kalian udah tahu ya lirikan mata aja dia udah ngerti. Sedangkan kalau sama orang yang beda bidang itu kan kita harus menjelaskan dulu. Belajarlah kita jadinya kan belajar cara berkomunikasi. Gimana ya biar obrolan kita tuh dipahami mereka gitu. Obrolan kita tentang keuangan tuh bisa dipahami sama orang teknik misalnya. Jadi kita karena kita bergaul sama orang teknik kan mau nggak mau kita belajar untuk bisa mengubah kalimat-kalimat yang biasa kita obrolin di sesama orang keuangan, kita obrolin dengan orang teknik. Mengubah bahasanya menjadi yang lebih sederhana dan mudah dipahami gitu. Kemudian terlibat dalam proyek dengan tenggat waktu singkat. Itu kan kemampuan kita untuk apa? Untuk ketahanan mental, pengelolaan stres, pengelolaan manajemen waktu. Gitu dan tetap fokus gitu ya, tidak tergoda dengan rebahan, tidak tergoda dengan nonton drakor yang lagi hits gitu. Tenang aja deh, Netflix mah tidak berubah ya, nggak jadi hilang gitu. Justru kerjaan kalau kalian nggak kerjain, kalian riuh di akhir. Toh film mah masih akan tetap ada, mau kalian telat kan, mau kalian cepat, itu akan tetap ada tuh di Netflix. Jadi nggak usah pengen cepet-cepet nonton gitu ya. Tanamkan tuh di diri kalian, mana bikin prioritas, mana yang lebih penting. Gitu. Kemudian, tingkatkan inisiatif dan proaktif. Tadi ya, karena lingkungan yang dinamis, kita harus bisa berpikir cepat, kita harus bisa menginisiasi waktu keadaan-keadaan terjadi di luar kendali kita, berarti kita harus bisa berinisiatif dan proaktif juga. Dengan cara apa nih biar kita bisa meningkatkan keterampilan inisiatif dan proaktif kita? Itu bisa jadi volunteer di startup gitu ya. Biar kita tahu budaya startup tuh kayak gimana sih, coba. Bisa magang ya kan ada di ini ya di program kampus bisa magang. Kemudian kembangkan proyek pribadi. Kalau kita mau coba pengen jadi pengusaha, coba-coba deh ikutan PKMK ya, PKMK misalnya pengembangan program kreativitas mahasiswa kewirausahaan gitu. Coba ikutan inkubator bisnis gitu. Kemudian berani mengajukan ide dan solusi. Karena tadi kalau di pekerjaan kita sudah ada nih divisi sendiri yang memang memikirkan ide dan solusi kalau perusahaan ada apa-apa. Tapi kalau kita di startup kan kita yang kerjanya, kita idenya, kita yang melakukannya. Berarti kalau ada sesuatu hal kita harus berani untuk mengajukan ide dan solusi. Gimana caranya dikembangkan di kampus? Dengan cara apa? Pertama, bisa dengan makanya kenapa kalau ibu ya mencoba menerapkan di kelas. Silahkan kalian bikin kelompok sendiri, dipilih. Silahkan kalian dari berikut tema-tema yang ada silahkan dipilih sendiri. Gitu. Kan nanti mereka mencari itu ya, mencari mana yang ide dan solusi yang paling pas untuk bisa kita kerjakan. Gitu. Jadi jangan dia apa istilahnya jangan disuapin terus gitu. Kalau kita bahasanya ya ke anak-anak tuh jangan disuapin terus dong nanti mereka jadi tidak berkembang untuk mencari ide dan solusi sendiri gitu padahal sumber daya kalian luar biasa pinternya kalian tuh luar biasa banget tinggal gimana toolsnya gimana alatnya supaya kemampuan yang kalian punya ini berkembang gitu. Jadi jangan seuzon nih kalau dosennya ngasih project terus soalnya biar si ibu nggak ngajar misalnya enggak justru kalian akan lebih bisa mendapatkan manfaatnya waktu kalian observasi dibandingkan hanya mendengarkan cerita ibu. Hanya mendengarkan kisah-kisah ibu. Misalnya nih kalau ibu pengalaman, kalau ibu observasi gini gitu ya. Soalnya kan apa yang ibu sampaikan bisa jadi artinya berbeda. Apa yang dosen kalian sampaikan bisa jadi dipahami kalian secara berbeda gitu. Jadi observasi, pengenalan lapangan ya itu sangat penting. Justru waktu kalian
ada misalnya mata kuliah yang harusnya ada nih, pengenalan lapangan nggak ada, coba minta deh ke dosennya. Soalnya pengen lebih tahu di lapangan seperti apa, misalnya gitu. Kemudian asah keterampilan multitasking. Penting untuk startup. Karena kan kita yang ngembangin sendiri, kita yang mikir, kita yang bangun, kita yang inisiatif gitu ya. Makanya kita harus bisa multitasking. Penerapan di kampusnya seperti apa? Waktu kita di kelas, waktu kita di kampus, ikuti beberapa organisasi sekaligus. Yang misalnya beda banget. Yang satu coding, yang satu melukis misalnya ya. Yang satu menggambar, yang satu pecinta alam. Pecinta alam sama menggambar agak mirip ya, bisa digabungkan. Nah, pokoknya yang agak bertolak belakang lah misalnya gitu. Biar kemampuan berpikir kita, pengembangan berpikir kita lebih meningkat. Kemudian kita bisa mengotak-ngotakkan ini ya. Bisa ngotak, oke, sekarang aku lagi eskul menggambar. Berarti kita harus berpikir secara kreatif membayangkan project untuk menggambar gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lagi pecinta alam misalnya. Berarti kita harus berpikir nih pecinta alam. Berarti kita apa yang harus kita bawa, track mana yang harus kita lalui, dan kalau ada apa-apa apa yang harus kita lakukan gitu. Kemudian, kerjakan tugas kuliah sambil mengikuti kegiatan lain. Kalau kalian bilangnya, Bu, saya mah mau fokus kuliah aja, soalnya akademiknya pengen bagus. Percayalah kalau kalian melewatkan sesuatu hal yang penting. Kemampuan kalian untuk memanajemen waktu, kemampuan kalian untuk beradaptasi dengan lingkungan, kemampuan kalian untuk meningkatkan multitasking itu tidak kalian alami. Jadi tantanglah diri sendiri untuk bisa multitasking, untuk bisa memanajemen waktu dengan baik. Gimana caranya tadi? Coba kerjain tugas kuliah sambil mengikuti kegiatan yang lain. Jadi kuliah dan organisasi. Kuliah dan organisasi nggak cuma di kampus, sebenarnya di luar kampus. Kan ada juga ya persatuan PMB dulu ibu ada tuh ya PMB, ibu kurang tahu sekarang. Namanya Persatuan Mahasiswa Bandung. Jadi nggak cuma di kampus nih, tapi ikutan organisasi juga di luar kampus gitu. Atau habis kalian dari himpunan mahasiswa naiklah, kan ada seleksinya ya. Ada seleksinya tuh, ibu ingat kalau ibu dulu saat ibu tuh di kampus itu hanya sebentar, sorry di prodi itu hanya sebentar. Ibu di prodi itu hanya sekitar 1 tahun lah, 1 tahun di himpunan prodi ibu. Habis itu ibu ikut seleksi untuk himpunan universitas. Jadi kalau dulu di ibu nggak ada fakultas ya, jadi langsung dari prodi itu ke universitas. Jadi setelahnya ke universitas gitu. Channel kita makin banyak, networking kita makin banyak karena itu dari jurusan-jurusan yang berbeda. Belum lagi kita ngurusin kalau di BEM Rema Universitas ya, di BEM Rema Universitas itu kita kan ketemu tuh setahun sekali tuh ada BEM apa sampai lupa ya udah lama banget soalnya. Ada pertemuan BEM Rema se-Indonesia. Jadi kita ketemu tuh tidak hanya kita kenal teman-teman di satu universitas yang sama, tapi ada momen-momen kita ketemu sama teman-teman yang BEM juga di universitas yang berbeda-beda. Ketemu tuh dalam 1 tahun ada pertemuannya setahun sekali gitu. Kembangkanlah hal-hal networking kita dan hal-hal keterampilan yang memang akan membantu kita di masa depan. Kemudian, gunakan aplikasi penunjang produktivitas. Nah, kalau kalian misalnya gini, aku mau gampang lupa, Bu. Catet berarti ya, biar nggak gampang lupa ya catet. Bikin aplikasi-aplikasi yang memang bisa ngingetin gitu ya, bisa reminder kalian nih gitu. Soalnya sama ibu juga ya, kadang lupa apalagi kerjaannya misalnya lagi banyak. Jadi biasanya ibu list, besok tuh harus selesai apa aja. Harus selesai mana dan kemudian kita bikin skala prioritas. Mana duluan yang harus selesai gitu. Kemudian tingkatkan kemampuan belajar cepat. Gimana caranya? Ikuti kursus, baca buku dan artikel, ikuti perkembangan industri startup. Bangun relasi dan jaringan, hadiri acara startup, kemudian terhubung dengan komunitas startup. Atau ada ini, himpunan pengusaha muda kalau nggak salah. HIPMI ya. Pokoknya ada lah. Ada himpunan-himpunan, ada asosiasi sekota Bandung, se-Jawa Barat itu yang muda-muda gitu ya. Ada pengusaha muda Jawa Barat gitu. Ada banyak lah. Jadi kalau kalian memang sudah memantapkan diri aku mau jadi pengusaha ya silahkan dari sekarang ikutan himpunannya, ikutan asosiasinya, ikutan circle-nya di situ gitu.
Oke, ini kayak udah hampir selesai tuh, udah hampir selesai guys. Oke, time to discussion. Silahkan, apakah ada yang mau didiskusikan sebelum kita nanti ke penutup lah ya. Jadi tadi ibu udah cerita nih, berarti kita harus ngapain aja sebelum sebelum kita tahu kita harus mencapai karir impian tuh kita harus tahu dulu karir impian kita tuh apa gitu ya. Dan dari kelas, walaupun ini judulnya Beyond the Class dulu gitu ya, keterampilan esensial dulu, tapi yang penting ini dulu. Karir impiannya apa? Waktu kita mau jalan ke Cina gitu ya kan apa gapailah cita-cita. Kok ibu jadi lupa peribahasanya apa ya? Sampai ke negeri Cina kan pokoknya ya itu. Tapi kan ke Cinanya banyak jalan, ya enggak? Misalnya mau jalan darat mau jalan laut mau jalan udara kah? Nah, kalian mau jalan mana nih? Hal yang kalian pilih mau yang mana? Waktu kalian tujuannya ada financial freedom, waktu kalian adalah kesejahteraan finansial tujuannya. Kesejahteraan finansial di level mana yang mau kalian capai? Dengan cara seperti apa? Apakah mau dengan cara pekerja atau mau dengan cara pengusaha? Bisa nggak sih Bu kalau kita pengen jadi apa pengusaha yang bekerja gitu ya? Misalnya bekerja tapi punya usaha juga ya bisa gitu. Oh toh ibu juga dilaksanakan kok saat ini ya bisa. Cuman capek gitu ya karena kita memang karena sebagai pekerja kita tiap bulan nggak usah tuh mikirin gaji karyawan karena kita digaji tapi di sisi lain sebagai pengusaha kita harus mikir gimana caranya usaha kita terus berkembang pada waktu kita juga habis untuk bekerja gitu ya dan tetap bisa menggaji karyawan-karyawan kita dan usaha kita tetap jalan gitu jadi tetap aja nggak bisa sih sebenarnya fokus itu tidak bisa. Makanya kolaborasinya kalau ibu kolaborasi dengan teman-teman yang memang fokus menjadi pengusaha. Dan ibu ikut di situ. Gitu. Oke, silahkan. Kita time to discuss. Kira-kira ada yang mau didiskusikan kah? Yuk, mana nih yang mau diskusi? Apalagi yang masih muda, masih di awal-awal ya, pasti semangatnya masih begitu membara untuk ikutan kelas gitu ya. Untuk ikut apa untuk meningkatkan diri di perkuliahan. Jadi masih banyak kesempatan, masih banyak waktu. Kalau ditanya capek, capek lah pasti. Tapi kan capek Bu, akademik sama organisasi itu ya capek memang. Tapi apakah ibu bisa berbicara dengan lantang gitu ya, nggak deg-degan? Itu karena ibu hanya mikirin akademik aja? Enggak dong. Karena dulu ibu organisasi, ya tadi ibu udah cerita. Ibu awalnya dari himpunan di prodi, kemudian naik menjadi himpunan universitas. Jadi himpunan universitas, ibu tergabung juga jadi himpunan mahasiswa Kota Bandung gitu dulu. Habis itu jadi apa nih? Kemampuan public speaking ibu bisa dari mana? Ibu pernah jadi penyiar radio. Dari situ ibu mulailah nge-MC itu ya jadi MC sampai sekarang ada masanya udah nggak mau lagi. Jadi kalau ada yang suruh nge-MC Bu Harma mau nggak jadi nge-MC, tolong saya pilihan terakhir, udah bosen banget gitu. Tapi kalau nggak ada siapa-siapa lagi oke lah. Tapi kalau ada yang lain silahkan yang lain. Jadi udah saking seringnya udah sampai kebosen gitu. Tapi itu sangat penting. Itu dapetnya dari mana ya tadi? Dari nggak kupu-kupu, nggak kuliah pulang gitu ya. Tapi ada ketemu temennya, sharingnya gitu. Kan waktu kita organisasi ketemu banyak teman banget ya dari jurusan yang berbeda. Terus kita tahu bahwa ternyata oh ya pemikiran kita ada pemikiran yang berbeda loh. Untuk sesuatu hal yang sama itu kita punya pemikiran yang berbeda. Dan kita juga nggak bisa judgement itu salah atau benar gitu. Karena tuh waktu kita anggap itu ternyata salah atau nggak salah ya. Waktu kita punya tujuan yang sama, tapi kita punya pendapat yang berbeda, kita nggak bisa menganggap kita benar dan dia salah. Karena nyatanya waktu kita jalanin, waktu sama-sama dijalanin, toh nyampe ke tujuannya. Jadi yang bisa disimpulkan apa? Untuk sesuatu hal yang sama banyak jalannya, banyak prosesnya. Dan nggak boleh judgement bahwa kita yang lebih baik dibandingkan orang lain. Karena pada akhirnya kita akan sama-sama sampai ke tempat tujuan kita. Gitu ya. Yuk, ada yang mau diskusi nggak? Ada yang dari non SIB dan non UPI kah?
Tidak ada. Gak ada yang mau sharing nih. Gak ada yang mau nanyain kah? Ibu tunggu 5 menit ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di public chat, boleh. Ini disuruh kenalan aja, kalian nggak kenalan nih. Nanti siapa tahu salah satu teman yang ada di sini teh calon-calon direktur, so kan lumayan ya. Bisa jadi channel untuk kalian kerja. Ibu ini ya, ibu izin stop recording. Nanti biar pembahasan pembahasan di videonya cuman sampai memang membahas kegiatan, oke?